Kalau kita berpikiran negatif, itu akan menghabiskan energi percuma. Bapak Junaidi Saleh lahir di suatu kota kecamatan di bawah kaki Gunung Lawu, perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beliau lahir 1951, yang menurut zodiak berbintang Pisces, yang bentuknya seperti ikan loh. Beliau menekuni bidang ilmu material di Fisika UI dan juga menekuni dalam bidang biomaterial polimer. Beliau bekerja sebagai pegawai negeri sipil UI sejak tahun 1978 dan pensiun pada tahun 2016. Walaupun sudah pensiun, beliau masih aktif mengajar. Beliau pernah menjadi koordinator beberapa laboratorium di Fisika UI. Dalam 1 tahun, rata-rata beliau mengajar 150 mahasiswa. Jadi coba dikalikan saja berapa mahasiswa yang sudah pernah belajar dengan beliau. Beberapa kali beliau ikut serta dalam ajang perlombaan sebagai juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saya Junaidi Saleh, sering juga dipanggil dengan Kak Jonet. Saya suka fisika itu awalnya waktu saya sekolah SR, sekarang SD ya. Sering melihat pesawat tempur itu mengeluarkan suara dentuman, kemudian melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Waktu saya tanya ke ayah saya ya, jawabannya seperti ini: kalau kamu pengen tahu, kamu harus belajar ilmu alam. Itu kata ayah saya. Dengan berjalannya waktu, saya baru sadar ya bahwa ilmu yang saya pelajari sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Karena di fisika itu diajarkan cara mencari solusi suatu persoalan menggunakan logika, dan sesuatu itu harus runut, yaitu mengikuti aturan yang tidak boleh lompat. Contohnya kalau kita mau ke lantai 4 dari lantai dasar, kita lewat tangga atau kita naik lift, jangan kita lompat. Lompat bisa saja, tapi risikonya besar sekali. Fisika itu apa toh? Fisika sesuatu yang mempelajari alam di sekitar adik-adik. Jadi kenapa kakak senang dengan fisika? Karena fisika itu menyenangkan sekali, karena makin kita mempelajarinya, makin kita senang. Fisika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala alam, dan ini sudah mulai dipelajari sejak manusia lahir di muka bumi. Contohnya, mengapa bayi nangis waktu merasa ada yang kurang enak di tubuhnya? Mengapa gunung itu bisa meletus? Mengapa harga cabai mahal saat musim hujan? Itu sebetulnya ilmu fisika. Fisika itu selalu menggunakan matematik itu untuk menerangkan gejala alam supaya jelas. Tetapi matematik yang dipergunakan di fisika itu tidak eksak atau pasti, selalu mempunyai kemungkinan atau kesalahan. Kemungkinan kesalahan di dalam fisika itu dicari sekecil mungkin, sehingga bisa diabaikan. Kita mengerti dari gejala alam dan membaca tulisan. Kita lihat anak yang baru bisa merangkak, bila melihat lilin dinyalakan, maka akan mendekati dan berusaha memegang. Setelah bertambahnya umur anak itu, dia akan bisa mengerti kenapa api itu panas dan untuk apa saja, berapa banyak diperlukannya. Baru api yang tadinya dia mengenal dari lilin. Lalu mengapa kita harus makan? Makanan apa yang harus kita makan? Lalu bagaimana cara memakannya? Jadi mengapa kita harus makan? Itu penting sekali, karena makan akan menambah asupan energi untuk tubuh kita. Kemudian
benda-benda di sekitar kita itu sebetulnya identik semuanya, baik itu perlakuannya maupun sifatnya. Contohnya, gerakan planet di dalam tata surya kita, gerakan elektron di dalam atom, gerakan bintang-bintang di dalam galaksi, semuanya mirip. Ya, lintasannya bentuknya mirip. Kemudian, sifat elektron, cahaya, dan manusia. Kalau disuruh pindah menuju ke suatu tempat, pasti mencari jalan yang paling pendek. Karena itu, rumus matematik yang dipergunakan semuanya mirip. Dalam belajar fisika, kita harus tekun dan bersemangat. Artinya, kita harus selalu berpikiran positif. Saya bisa walaupun tidak secepat dia. Itu motonya. Yang penting di sini adalah niat dan kemauan yang baik agar hasilnya juga baik. Karena kalau kita berpikir negatif, maka yang terjadi hasilnya juga kurang baik. Kalau kita berpikiran negatif, akan menghabiskan energi percuma. Dalam fisika ada hukum aksi reaksi. Hukum ini mirip kalau kita berdiri di depan cermin, kalau kita kerjakan akan kembali terpantul ke kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, tentunya kebaikan itu untuk kita sendiri. Tapi kalau kita berbuat jahat, ya kita akan kena kejahatan itu sendiri. Jadi kalau kita berpikiran, saya bisa walaupun pelan, karena manusia itu tidak sama, ya di alam itu kemampuannya tidak sama. Ada yang cepat menangkap, ada yang susah menangkap. Jadi yang penting kita punya kemauan dan punya niat yang baik. Itu yang penting. Karena kita ingin hasilnya juga akan baik. Itulah kalau belajar fisika nanti akan diajari bagaimana menyelesaikan persoalan menggunakan logika dan harus runut dalam menyelesaikannya. Itu penting sekali. Kalau kita belajar fisika, memang kita nggak boleh lompat. Artinya kita belajar dari pelan-pelan. Jadi seperti kalau kita makan, itu juga pelan-pelan, nggak boleh langsung satu piring ditelan, kan nggak. Kita makannya satu sendok, akhirnya kita makan satu piring, habis. Kalau kita belajar fisika seperti itu, mirip. Jadi kalau adik-adik belajar sesuatu, itu jangan lompat, tapi pelan-pelan, pasti adik-adik bisa sampai. Yang penting adik-adik punya semangat, pengen tahu, itu yang penting. Lalu bagaimana caranya kita bisa tahu? Ya kita belajar. Adik-adik pernah mendengar pepatah kan? Rajin belajar, maka kita jadi pintar. Jadi kalau kita rajin belajar, maka kita akan menjadi pintar. Selama adik-adik punya semangat belajar, adik-adik akan jadi pintar. Karena itu salah satu belajar dari adik-adik menggunakan Kilik Indonesia. Jadi di dalam Kilik, adik-adik akan mempelajari ilmu-ilmu sains. Adik-adik punya semangat belajar. Saya bisa walaupun pelan. Itu semangat. Dan adik-adik juga harus berpikiran positif. Tidak boleh berpikiran negatif. Berpikiran positif, ya tadi saya katakan bahwa saya bisa walaupun pelan, karena manusia itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Yang penting kita punya pikiran, saya disuruh pindah dari sini ke sana, saya akan sampai di sana walaupun pelan, tapi saya sampai. Itulah yang dikatakan salah satu ilmu fisika itu seperti itu. Ya, kalau kita lompat juga bisa, tapi kalau lompat itu sakit, ya kan? Bisa masuk rumah sakit. Belajar, terus belajar. Salah satunya kita belajar menggunakan Kilik Indonesia. Ayo adik-adik,
kita rame-rame belajar menggunakan Kilik Indonesia.